Halo, perkenalkan nama saya Pandri Peris Minta, NIM 1924 10 10 11 14 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 praktikum data mining, yaitu eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Langsung saja ke nomor 1, jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Dataset atau himpunan data adalah sebuah himpunan data yang berasal dari informasi masa lampau dan dikelola menjadi sebuah informasi untuk melakukan teknik dari ilmu data mining. Untuk data training adalah bagian dataset yang kita latih untuk membuat prediksi atau menjalankan fungsi dari sebuah algoritma machine learning. Kita memberikan petunjuk melalui algoritma agar mesin yang kita latih bisa mencari korelasinya sendiri atau belajar pola dari data yang diberikan. Sedangkan untuk data testing adalah bagian dataset yang kita tes untuk melihat keakuratannya, atau dengan kata lain melihat performanya. Nomor 2, jelaskan proses penyusunan dataset. Untuk proses penyusunan dataset sendiri dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama menentukan masalah apa yang ingin dikali atau diprediksi kemudian. Juga menentukan apakah termasuk ke dalam klasifikasi, clustering, regresi, atau peringkat. Yang kedua, menetapkan mekanisme pengumpulan data, yaitu cara kita untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Selanjutnya, memeriksa kualitas data, yaitu memeriksa kualitas data apakah data yang kita dapatkan itu adalah data yang valid atau tidak. Yang keempat, format data agar konsisten, itu kita memformat data agar sejenis. Selanjutnya, mengurangi data, yaitu kita mengurangi data yang telah kita dapatkan dan menguranginya sesuai dengan data yang tidak kita inginkan. Dan selanjutnya, membersihkan data secara lengkap, yaitu ketika ada data yang hilang, kita bisa mengembalikannya. Yang ketujuh, menguraikan data, yaitu menguraikan data agar lebih spesifik. Selanjutnya, menggabungkan data, transaksional, dan atribut. Selanjutnya, skala ulang data. Dan yang terakhir, deskripsi data, atau mendeskripsikan data numerik ke beberapa kategori. Nomor 3, jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Atribut dataset iris adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh dataset yang digunakan untuk pengklasifikasian. Sedangkan kelas dataset iris adalah target dalam kasus klasifikasi dengan menggunakan atribut yang telah ada. Lalu selanjutnya nomor 4, masukkan dataset iris sebagai array 2D di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, setosa, first-color, virginica, dan unknown. Ini saya telah membuat yang nomor 4. Yang pertama adalah mengimport NumPy, SNP, lalu membuat array dengan variabel ARR, dan memasukkan data-datanya. Lalu mengelompokkan setiap kelas di array yang berbeda. Bisa dilihat di sini setosa sama dengan setosa adalah array dari ARR indeks ke 0 sampai indeks ke 45. Virginica adalah diambil dari array ARR indeks ke 45 sampai 90. Versicolor diambil dari array ARR indeks 90 sampai 135. Dan yang terakhir unknown diambil dari array ARR indeks ke 135 sampai yang terakhir. Lalu mengeprint semuanya. Dan hasilnya seperti ini. Ini merupakan array 2 dimensi. Lalu selanjutnya, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Sini saya telah mengimport matplotlib.pilot pyplot splt dan juga import numpy snp, lalu membuat array seperti yang dilakukan pada soal sebelumnya dan memisahkan setiap kelas di array yang berbeda.
Lalu untuk scatter plotnya, pertama kita membuat X dan Y sebagai sumbu masing-masing grafiknya. Untuk sumbu X diambil dari setosa, kita mengambil semua elemen pada indeks ketiga, dan sumbu Y yaitu setosa dengan mengambil semua elemen pada indeks ke-0. Lalu plt.scatter ini merupakan function dari untuk membuat grafik scatter plotnya. Lalu x, y, color sama dengan red. Untuk sepal length dan petal width, kita di sini prosesnya sama. Kita mengambil indeks ketiga dan indeks untuk sumbu x dan indeks ke-0 untuk sumbu y dari setosa, virginica, versicolor, dan unknown, dan membuat masing-masing warnanya. Lalu plt.show kita untuk menampilkan grafiknya. Lalu yang kedua sepal width, petal length. Itu prosesnya sama seperti yang di atas. Yang berbeda adalah indeks yang di sini. Untuk sepal width dan petal length, untuk sumbu x kita memakai indeks kedua, dan sumbu y kita memakai indeks pertama. Lalu untuk C, sepal length dan petal width, itu sama seperti yang A, jadi prosesnya sama. Lalu yang ke D, sepal length dan petal length. Untuk sepal length dan petal length, yang berbeda adalah untuk sumbu X kita mengambil dari indeks ketiga, dan untuk sumbu Y kita mengambil dari indeks pertama. Lalu hasilnya seperti ini. Ini untuk sepal length dan petal width. Ini adalah sepal width dan petal length. Dan ini adalah sepal length dan petal length. Lalu nomor 6, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Seperti yang kita lihat pada scatter plot di sini, untuk yang sepal length dan petal width, untuk yang warna merah yaitu setosa. Di sini kita lihat setosa bisa kita kelompokkan, kita klasifikasi pada satu kelompok dengan satu linear. Sedangkan untuk versicolor dan virginica itu terdapat sedikit tabrakan atau gabungan. Jadi sedikit susah untuk mengklasifikasikan kelompoknya. Untuk unknown sendiri, di sini kita bisa lihat dia tersebar dan tergabung dengan setosa, versicolor, dan virginica. Untuk sepal width dan petal length sama, yaitu setosa kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini dia terpisah jauh dengan versicolor dan virginica. Jadi kita bisa dengan mudah mengelompokkannya dengan satu linear. Lalu untuk virginica dan versicolor di sini kita lihat ada sedikit tabrakan juga pada warna biru dan hijau. Untuk unknown sendiri seperti tadi, di sini dia tersebar dan bertabrakan dengan setosa, versicolor, dan virginica. Lalu untuk sepal length dan petal length. Sini sama, kita bisa dengan mudah mengklasifikasikan kelompok dari setosa karena dia sendiri pada satu linear. Lalu untuk versicolor dan virginica, sini juga terdapat tabrakan atau gabungan. Bisa dilihat dari warna biru dan warna hijau. Jadi agak sedikit susah untuk pengklasifikasian kelompokannya. Lalu untuk unknown sendiri sama seperti tadi, dia tersebar ke semua scatter plotnya dan bertabrakan dengan setosa, versicolor, dan virginica.
Lalu perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Saya kita lihat di sini yang warna kuning, dia bertabrakan atau bergabung dengan kelas-kelas array yang lainnya. Dia bergabung dengan TOSA, bergabung dengan versicolor, dan bergabung dengan Virginica. Untuk meramal jenis data unknown sendiri, kita bisa membuat klasifikasi dari dataset iris dengan melakukan pre-processing untuk menyiapkan data agar siap untuk masuk ke dalam proses klasifikasi menggunakan algoritma machine learning. Setelah itu kita membuat model machine learning prediksi data test. Untuk prediksi data, cukup menggunakan sintaks .predict setelah variabel model, dan jangan lupa menuliskan data tujuan yang akan kita prediksi. Hasil prediksi kita nanti disimpan di dalam variabel hasil. Lalu yang ke-8, buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan Virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica. Untuk nomor 8 sendiri yaitu ini. Ini pertama import matplotlib.pilot splt, juga mengimport nanti smp, lalu import array-nya. Lalu untuk parallel coordinate plot, sini menggunakan perulangan for i in range kelas setosa yang telah kita buat tadi. Lalu plt.plot itu adalah fungsi untuk membuat parallel coordinate plot-nya. Lalu setosa, elemen ke i, semua indeksnya, lalu membuat color sama dengan red. Itu juga dengan Virginica, prosesnya sama. Yang berbeda adalah color-nya. Untuk Virginica kita menggunakan color blue, lalu untuk versicolor kita menggunakan color green. Lalu plt.show itu untuk menampilkan grafiknya. Ini adalah hasil dari parallel coordinate plot. Yang merah adalah setosa, yang biru adalah Virginica, dan yang hijau adalah versicolor. Lalu nomor 9, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Untuk pengelompokan karakter sendiri, kita bisa dilihat di sini garis merah merupakan kelompok dari setosa. Di sini kita bisa dilihat dia agak terpisah jauh dan memiliki pola yang berbeda dari Virginica dan versicolor. Di sini kita bisa lihat dia memiliki pola yang semakin lama semakin naik dan konsisten. Lalu untuk Virginica dan versicolor, kita di sini lihat memiliki pola yang hampir mirip. Untuk Virginica dan versicolor sendiri, kita di sini bisa lihat pada saat di sumbu X 1.0 itu mereka akan meningkat lalu menurun, lalu pada sumbu X 2.0 dia akan naik lagi. Jadi mereka memiliki pola yang hampir sama. Nah, demikian presentasi dari modul 2. Terima kasih.